Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Widodo dengan NIDEN 0428126702 dari dosen Prodi Teknik Informatika dari Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saat ini akan kami ampu dan judul Logika Informatika. Mata kuliah ini wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa Teknik Informatika dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini adalah mempelajari pengetahuan komputer dengan baik dan benar dengan cara logika, dengan kalimat sintaks tertentu yang hanya memiliki suatu arti benar dan salah. Juga akan mempelajari logika informatika itu adalah sebagai alur membuat suatu pemrograman dengan kalimat logika yang menentukan nilai suatu kalimat logika dengan tabel kebenaran, mengenal sifat-sifat kalimat logika, mencari kesimpulan dengan metode inferensi, mengenal logika biner dan gerbang logika dengan aljabar boolean dan aljabar Carnot map. Dengan demikian, CPL Prodi yang akan dicapai adalah: 1. Menentukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menerapkan konsep ilmu algoritma meliputi konsep-konsep untuk menerapkan logika informatika untuk menyelesaikan suatu masalah. 3. Memiliki sikap mental positif, proporsional, dan integritas di dalam mempelajari ilmu, bekerja dalam tim, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. CP mata kuliah yang akan dicapai untuk mahasiswa: 1. Setiap mahasiswa harus mampu menjelaskan kembali apa tujuan umum dan khusus mempelajari mata kuliah logika informatika sebagai dasar pemrograman. 2. Setiap mahasiswa harus mampu membuat suatu kalimat abstrak dalam logika proporsional. 3. Masing-masing mahasiswa harus mampu menerapkan aturan di dalam menentukan nilai kebenaran dan kalimat logika di dalam logika proporsional. 4. Masing-masing mahasiswa juga harus mampu membuat suatu tabel kebenaran dalam logika proporsional. 5. Mahasiswa juga harus mampu menjelaskan kembali macam-macam sifat kalimat logika sebagai dasar pemrograman. 6. Mahasiswa juga harus mampu membentuk sum of product dan product of sum di dalam logika kombinasional. Terakhir, mahasiswa juga harus mampu memberikan makna fungsi boolean dengan metode Carnot map di dalam logika kombinasional, serta mahasiswa harus mampu menyederhanakan fungsi boolean dalam suatu studi kasus yang sangat sederhana. Mari selanjutnya kita masuk ke kelas untuk menjelaskan mata kuliah logika informatika. Nah, selamat pagi semuanya. Salam sehat dan salam semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah siap untuk kita belajar? Siap? Untuk mata kuliah yang akan kita ampu hari ini, siap ya? Siap. Hari ini kita akan menjelaskan masalah mata kuliah logika informatika, yang mana yang terdiri dari input, output, dan proses itu nanti akan kita jelaskan dengan baik dan benar. Paham ya? Oke, lanjut. Dalam proses perkuliahan logika informatika ini adalah
termasuk pertemuan semester kedua. Betul ya? Semester kedua yang akan dinilai adalah absensi 30% bobotnya, 2 UTS itu 20%, 3 nilai tugas 30%, dan terakhir nilai UAS 20%. Total akan mendapatkan 100% dari total tugas, absensi, UAS, dan UTS. Paham? Oke. Kita lanjut ke materi berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan pengenalan informal? Informal adalah itu pengetahuan yang akan kita gunakan untuk di kemudian hari. Di antaranya apa yang kita bahas? Kata. Nah, yang namanya kata itu penting sekali di dunia kita sehari-hari, apalagi di dunia pendidikan. Kita salah sedikit akan menjadi gunyah. Kata yang betul akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ya, oke. Kata, apa sih kata? Yaitu suatu rangkaian huruf yang mengandung arti. Itu kata. Kata yaitu suatu rangkaian huruf yang mengandung arti. Kedua, apa itu kalimat? Suatu kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Berarti kata itu adalah yang mengandung arti, dan kumpulan dari kata-kata tersebut itu berupa kalimat. Paham ya? Paham? Baik, itu paham ya? Dari kata terus kalimat. Itu berikutnya pernyataan. Apa pernyataan dari kita, pernyataan orang lain, sehingga suatu pertanyaan atau pernyataan itu menghasilkan antara salah dan benar. False true di dalam ilmu komputer, logika informatika, logika otak manusia yang berpikir untuk menjalankan komputer, informatika komputer, logika otak kita. Tidak secara langsung bahwa otak kita akan sinkron dengan komputer. Apapun jenisnya dan pola pikir kita, kalau kita bisa, maka komputer tersebut akan benar. Kalau ilmu kita dangkal, maka komputer itu akan salah, jadi fault, error rasanya. Paham? Berikutnya, pernyataan. Pernyataan itu apa sih? Yaitu suatu kalimat yang bersifat menerangkan. Oh, itu lampu. Itu terang apa ya? Oh, lampu. Berarti kalau logikanya satu, true, ya. Itu lampu mati, berarti nol nilai, berarti false dalam ilmu logika informatika. Oke. Berikutnya, pernyataan sama dengan kalimat deklaratif. Artinya apa? Pernyataan sama dengan proposisi, berarti persamaan. Pernyataan diartikan menjadi suatu kalimat yang bermanfaat. Hasilnya apa? Kalau enggak false, true. Kalau enggak nol, satu. Ilmu logika informatika. Paham itu ya? Oke. Lanjut. Logika. Kalau kita bicara dengan logika, maka kita akan bicara dengan logika otak kita. Masing-masing mempunyai logika dengan pemikiran yang berbeda. Tapi digunakan satu arah. Mau apa? Ingin sukses, ingin hidup bahagia, ingin berhasil. Paham? Kalau tidak berhasil, berarti nol. Berarti artinya apa? Belum belajar. Oke, lanjut.
logika adalah suatu bahasa untuk reasoning. Apa reasoning? Otak berpikir. Berpikir yang baik, juga berpikir yang jelek, berpikir yang negatif, juga berpikir yang positif. Tapi ingatin, barang siapa atau kita sebagai mahasiswa, kalau pola pikir kita itu selalu negatif, maka tidak akan berhasil. Tapi kalau kita selalu positif, pasti akan berhasil. Tapi ingatin, yang negatif itu pasti berpasangan dengan positif. Dan arti apa? Negatif dan positif tidak bisa dipisahkan satu dan lain. Contoh real, lampu negatif dan positif. Negatifnya 0, positifnya 1. Kalau kita satukan menjadi menyala lampu, berarti negatif dan positif harus bersatu, akan menghasilkan nilai positif. Jadi true, logikanya itu. Paham? Lanjut. Kumpulan aturan-aturan bekerja dengan alasan logik atau logika dasar. Itu satu kumpulan yang diterjemahkan dengan menggunakan logika kita. Oh, itu salah. Oh, itu betul. Pasti kalau pikir kita begitu. Saya mau berhasil, dan saya udah mah hati-hati. Berikutnya, dalam logika kita tertarik dengan pernyataan. Semua kehidupan dengan pernyataan. Pasti kita masuk perguruan ini dengan pernyataan. Saya harus kuliah, saya harus tepat waktu, dan saya harus bisa, dan saya harus berhasil. Gitu, betul ya? Berarti hasilnya nilai 1. Tapi untuk mendapatkan nilai 1 itu pasti ada lika-likunya. Mungkin salah, tapi ingatin, pengalaman itu adalah ilmu yang terbaik. Tidak mungkin manusia itu selalu selamanya benar. Justru yang salah itu akan menambah ilmu kita. Oke, lanjut. Benar, true, dan salah, false. Bahasa ilmu logika informatika. Bagaimana kebenaran atau kesalahan pernyataan dapat ditentukan dari pernyataan yang lain? Bertanya. Tadi saya bilang, itu lampu kok menyala? Ada sebab penyebabnya. Itu mati kok hidup? Ada penyebabnya. Oh, itu 1 atau 0 atau negatif dan positif disatukan atau dipisahkan. Paham? Oke. Berikutnya, terdapat berbagai macam logika, misalnya logika pada kalimat proposisional logik atau logika pada objek predikat. Tapi yang namanya ada pernyataan itu pasti ada objek. Objek itu ada masalah. Oh, itu lampu tadi saya bilang menyala, berarti nilai 1. Itu lampu mati, berarti nilainya 0. Objeknya lampu, subjeknya saya yang menyatakan bahwa itu lampu. Paham ya? Oke. Kalimat dekoratif yaitu kalimat yang benar-benar atau salah tetapi tidak keduanya. Berarti nih, kalimat deklaratif kalimat yang benar-benar atau salah tetapi tidak keduanya. Berarti bahasanya. Contoh, Yogyakarta adalah kota pelajar. Betul? 1 nilai ilmu logika aja. 2 tambah 2 4. Benar. Logika main. Oke? 3, semua manusia adalah fana. Betul. Karena yang namanya manusia itu bukan fauna, tapi fana. Betul ya? 4 adalah bilangan prima. False. Karena 4 itu bilangan
ganjil dan prima. Nah, 5 kali 12 adalah 90. Salah. False. Secara perhitungan matematika, logik kita main. Artinya apa? Di sini suatu kalimat yang benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Ini contohnya. Lanjut lagi berikutnya. Deklaratif sama dengan proposisi. Dikatakan bahwa nilai kebenaran daripada suatu proposisi adalah salah satu dari benar, true, disajikan dengan T, atau salah, false, disajikan dengan F. Nah, di dalam urai digital atau digital circuit disajikan dengan 0 dan 1. Nah, ini semua satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ada satu logiknya, tapi true dan false pemrogramannya. Kalau kita bikin program false, true, ya. Jika if atau jika sama dengan 1, else false atau f true. Ini tidak bisa dipisahkan dengan satu lain. Satu kesatuan yang bermaju nilainya. Berikutnya, ini operator atau faktor, atau istilahnya function. 1, saya mempunyai uang dan saya lapar. Saya mempunyai uang dan saya lapar. Jika tadi ada else, ada if, ada true, dan false ini. Jika balok mempunyai berat jenis lebih besar dari 1, maka dia akan tenggelam di air. Jika balok mempunyai berat jenis lebih besar dari 1, maka dia akan tenggelam di air. Matematika tuh, ya. Balok lebih besar dari 1 jika dalam bahasanya. Oke. Insinyur Soekarno, presiden pertama RI. Betul? True. Dan ia proklamator negara RI. Betul? Betul ya? True. Ini 1 dan 1. Nih, saya berangkat naik kereta atau naik angkot. Saya pergi berangkat naik beca atau angkot. Yang ini benar salah? Beca benar salah? Salah. No, stopnya beca, ayo beca. Ya. Atau naik angkot. True. Jadi false dan true. 5. Lampu mobil mati karena kentongnya mati, kentong, ya. Atau kabelnya putus. Ini lampu mobil mati karena kentongnya mati. Benar? Benar? True. Kentong bola pecah atau kabelnya putus. True dan true. Berarti betul. Kalimat sebagai operator atau perantara atau faktor atau function. Oke. Nah, ini lagi nih. Nah, the statement atau proposition band. Apa sih? Gajah lebih besar dari tikus. Betul? Gajah lebih besar dari tikus. Betul? True. Berarti namanya 1. Logika informatika main. Berikutnya, nah, apakah ini suatu kenyataan? Apa suatu kenyataan? Apakah ini
Ini yes kan, bener kan? Gajah lebih besar daripada tikus. Apa itu pernyataan? Yes, itu. Nah, besar. Itu gajah gede. Lebih besar daripada tikus. Betul, betul kan? Yes. Apakah ini suatu proposisi? Apa yes or no? Yes. Berarti pernyataan sama dengan proposisi tadi di awal. Ya, lanjut. Apa nilai kebenaran daripada proposisi tersebut? Apa nilai kebenarannya? Nih, true. Kalau sudah sini yes, ini satu, ini true atau yes atau satu, maka hasil juga akan true. Nah, oke. Yuk. 520 lebih kecil daripada 111. Betul? Salah. Pernyataannya. Apakah ini suatu pernyataan? Yes atau no? Yes. Pernyataan. Pernyataan. Nah, oke. Apakah ini suatu proposisi? Proposisi? Yes. Proposisi. Nah, berikutnya, apa nilai kebenaran dari proposisi tersebut? False. Tingkat kebenarannya benar nggak sih? Apakah nilai kebenaran daripada ini? Ini, apakah suatu pernyataan? Ya, pernyataan ini. Ini soal kok benar. Ini soal kok ujian karya. Apakah ini suatu proposisi? Benar. Bapak yang mau soal, mau dikerjakan. Apakah benar atau tidak? Benar. Soalnya, masalahnya mau dia betul atau tidak? Tapi hasilnya apakah nilai kebenaran daripada proposisi tersebut? False. Maka ini seharusnya terbalik lebih besar. Berarti penilaian. Paham? Oke, ikut. The statement atau proposition game berikutnya. Y lebih besar daripada 5. Y lebih besar daripada 5. Oke. Apakah ini suatu statement? Yes. Yes atau no? Yes. Statement ya. Berikutnya, apakah ini suatu proposisi? Yes. Mungkin suatu proposisi. Apa ini suatu proposisi? No. Pertanyaan terakhir. Nilai kebenarannya tergantung pada nilai daripada Y. Y dong. Ini kan jelas. Apakah ini suatu proposisi? Belum tentu. Karena masih no. Ini nggak jelas Y. Atau X nggak jelas. Ada seterusnya, nilai kebenarannya tergantung pada nilai daripada Y. Tetapi nilai ini tidak diberikan atau not specific. Ya. Kita sebut tipe pernyataan ini itu suatu fungsi proporsional, ya, atau kalimat terbuka. Nanti bebas nilainya. Bisa 0, bisa 1. Apa benar? Kalau dia false, maka ini 0, 1, 2, 3, 4. False. No. Tapi kalau di sini yes, ini nilainya di atas 5. Berarti 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, jelas? Hari ini Januari 28 N 99 lebih besar pada 5. Apakah suatu statement?
Yes. Apakah ini suatu proposition? Bukan. Yes. Oke. Berikutnya. Nah, what is the truth value the proposition? Apakah ada nilainya? False. Ini nggak jelas. Nggak jelas. Bulan, tanggal, atau daripada gimana tidak? Nggak jelas. False. Apakah ada nilainya? Tidak ada nilainya. Ini cuma pernyataan seperti tapi hasilnya nggak ada, prosesnya nggak ada. Ya, oke, berikutnya. Please do fall, don't fall asleep. Tidur. Apakah ini suatu pernyataan? Yes. Don't sleep, tidak boleh tidur. Posisi. Masuk, oke tidur dulu. Kamu jangan tidur ya? Enggak, kamu tidur. Nanti kamu false. Soalnya no. Iya, nggak mau tidur. Iya adalah suatu permintaan. Yes. Apakah ini merupakan proposition atau proposisi? Salah. No, masuk kecuali iya. Kecuali statementnya benar, baru yes. Nah, only statement can be proposition. Berarti itu semua tergantung pada pertanyaan. Kalau ini yes, maka ini yes. Kalau ini iya, kalau ini menyala atau satu, maka true, maka itu juga true. Kalau sini no, tidak no. Artinya sebenarnya sama. Jika gajah berwarna merah, mereka dapat sembunyi di bawah pohon perdu. Pohon perdu tahu? Enggak. Tahu pohon perdu? Enggak. Itu loh. Kalau apa namanya pohon perdu itu semacam kayak pohon apa? Pohon perdu. Ngerti? Tahu nggak? Jika gajah berwarna merah, apakah gajah berwarna merah? Mereka dapat sembunyi di bawah pohon. Itu gajah. Apakah ini suatu pernyataan? Yes. Iya. Mau salah mau benar? Apakah ini suatu proposisi? Yes. Apa nilai kebenaran daripada proposisi tersebut? Ini salah. Pernyataan benar, pasti benar. Ada gajah warna merah, kayak abu-abu. Di zaman dahulu itu, dia gajah ngumpet dari bawah. Di bawah pohon mana bisa? Coklat adanya. Ya, berikutnya. Di zaman dahulu kan. X lebih kecil Y jika and only jika Y lebih besar X. Bahasanya. Apakah ini suatu pernyataan? Yes. Apakah ini suatu proposisi? Tanyanya. Karena nilai kebenaran tidak tergantung pada nilai yang diberikan untuk X dan Y, maka hasilnya apa nilai kebenaran dari proposisi tersebut? True. Mungkin kalau ini yes, 1 dari 1, maka hasilnya pasti betul. Betul? Ya.
Definisi logika proporsional. Definisi logika proporsional. Kalimat deklaratif atau pernyataan. Memiliki hanya satu nilai kebenaran, benar atau salah, true atau false, tidak keduanya. Salah satu, kalau salah satu salah, maka nilainya bisa false atau bisa true. Tapi kalau dua-duanya salah atau benar, maka keduanya salah atau benar. Ngerti itu salah Pak? Karena itu bahasanya itu. Proposisi yang bukan hasil kombinasi dari proposisi disebut atom. Belajar atom? Ya. Jika atom akan dikombinasikan untuk memperoleh proposisi baru, maka akan diperlukan operator logika atau operator sambung yang dilambangkan dengan simbol. Biasanya min atau plus. Oke, ada pertanyaan sendiri, silakan. Ada pertanyaan? Masa logika kita, ya? Pas. Kemudian ada yang misalkan juga ya, statement itu sama aja kayak pernyataan gitu. Statement sama pernyataan. Kalau pernyataan itu masih belum benar. Pernyataan itu lampu loh, tapi statementnya belum tentu nyala. Jadi kalau statement itu udah fix. Berarti misalnya kayak itu lampu nyala ya? Oke. Itu. Yang nama pernyataan itu belum tentu benar, masih 0 dan 1, masih true atau benar. Kamu beli bohlam, ini bohlam, apa nyala? Oh, kulkas dulu. Arti pernyataan. Statementnya, nyala, arti benar. Nanti nih logika kita seperti itu. Jadi kalau not, arti false. Kalau true, arti 1. Logika informatika yang digunakan. Jadi kalau ada input, ada proses, ada output. Ada input, ada proses, artinya ada input, ada output, otomatis ada nilai prosesnya. Proses itu hasilnya kalau 0 atau 1, false atau true. Oke. Ada pertanyaan lagi silahkan. Ada? Ya. Kan tadi bilang itu logikanya itu 0 dan 1 ya Pak? Kenapa 0 dan 1 itu bisa mempresentasikan semua proses berpikir komputasi gitu? Nah, 0 dan 1 itu adalah bilangan digital. Hanya malah bilangan biner. Karena yang nama digital itu ada di ilmu komputer. Komputer namanya digitalisasi. Dulu telepon kita itu bunyi pesek-pesek ya, bukan digital. Itu namanya analog, sinyal, gelombang elektromagnetik. Zaman sekarang sudah digital, sudah bisa video call, namanya digital. Kalau nggak salah, kalau dokter ada satu, itu suara jernih tanpa bisik atau tanpa adanya noise. Itu namanya digitalisasi. Ada yang satu lagi? Tidak? Oke, tidak ada pilihan. Maka untuk perkenalan ini dengan mata kuliah logika informatika kita tutup sampai sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang. Terima kasih. Tetap semangat untuk maju selangkah lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.